Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekarang lanjut muatan yang kedua, pembelajaran yang kedua yaitu matematika. Nah, kita masuk di bab kelima yaitu tentang segi banyak. Nah, anak-anak dapat membukanya di halaman 88 ya. Nah, kalian pernah melihat segi banyak di rumah kalian? Nah, banyak sekali ya alat-alat yang ada di rumah kalian itu ternyata berhubungan dengan matematika, tentang segi banyak sekali. Nah, baik, marilah kita bahas bersama-sama. Segi banyak. Apa sih yang dimaksud segi banyak itu? Ada yang tahu? Pengertian segi banyak. Segi banyak adalah bangun datar yang tertutup yang dibatasi oleh garis lurus atau ruas garis. Banyak sisi pada segi banyak itu sama dengan banyak sudutnya. Jadi yang dimaksud segi banyak adalah bangun datar yang tertutup yang dibatasi oleh ruas garis atau garis lurus. Dan banyak sisinya itu pada segi banyak semuanya sama, sisinya sama dan sudutnya sama. Nah, ciri-ciri segi banyak. Yang pertama, bangun datar tertutup. Jadi dia nggak ada yang bolong, dia tertutup. Terus ciri yang kedua yaitu dibatasi garis lurus, tidak melengkung, tapi garisnya lurus. Nah, ciri yang ketiga, ini yang paling penting kalian harus hafal ya, tiga ciri ini, sisi dan sudutnya sama. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa segi banyak itu adalah bangun datar yang tertutup oleh garis lurus atau ruas garis. Dan banyak sisi pada segi banyak itu sama dengan banyak sudutnya. Jadi kalau misal ada gambar atau segi yang dia tidak ditutup dengan garis lurus, tapi garis lengkung, terus sisi dan sudutnya itu beda, berarti dia bukan termasuk segi banyak. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar A dan gambar B. Coba, dari pengertian segi banyak tadi, anak-anak dapat menyimpulkan tidak mana yang termasuk segi banyak, mana yang bukan termasuk segi banyak. Ada yang tahu? Nah, jawabannya adalah yang A. Yang A itu termasuk segi banyak. Kenapa? Karena dia bangun datar yang tertutup oleh garis lurus atau luas garis. Dan banyak sisi dan sudutnya sama. Contohnya segitiga. Dia itu bangun datar yang tertutup oleh garis ini, sampingnya tertutupi oleh semua garis lurus. Terus, dia sisinya ada 3 dan sudutnya juga ada 3. Berarti dia termasuk segi banyak. Sedangkan gambar B, lihat gambar yang ini. Ini dia tidak dibatasi oleh garis lurus karena ada garis yang melengkung nih. Dan sudutnya atau sisinya tidak sama. Jadi dia bukan termasuk segi banyak. Jadi kalian harus bisa membedakan ya, mana yang termasuk segi banyak dan mana yang bukan termasuk segi banyak. Ingat ya, segi banyak adalah bangun datar yang tertutup oleh garis lurus atau ruas garis, banyak sisi dan sudutnya sama. Jadi banyak sisi memiliki sama dengan banyak sudut. Misal sudutnya ada 3 ya sisinya juga 3. Terus segi 4 ini. Segi 4 juga termasuk segi banyak. Karena kenapa? Karena dia ditutupi oleh garis lurus. Terus dia banyak sisi sama dengan banyak sudutnya. Sisi ada 4, sudutnya juga ada 4. Berarti dia termasuk segi banyak. Segi 5 juga termasuk segi banyak. Segi 6 juga termasuk segi banyak. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah,
Jadi seperti itu. Jadi ingat ya pengertian segi banyak tadi. Bangun datar yang tertutup oleh garis lurus atau ruas garis, banyak sisi dan sudutnya sama. Nah, ini bangun-bangun datar yang termasuk segi banyak. Yang pertama, segitiga. Segitiga itu segi banyak yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Jadi dia termasuk segi banyak. Yang kedua, segi empat. Segi empat juga segi banyak yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Segi lima. Segi lima juga segi banyak yang memiliki 5 sisi dan 5 sudut. Segi enam itu segi banyak yang memiliki 6 sisi dan 6 sudut. Jadi yang termasuk bangun datar segi banyak itu Pupuri tulis bagian ya, segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan masih banyak lagi ada segi 8 dan lain sebagainya. Nah, asalkan dia bangun datar yang tertutup oleh ruas garis atau garis lurus, banyak sisi dan sudutnya itu sama. Maka dia termasuk dalam segi banyak. Nah, tugas anak-anak, kerjakan soal latihan 1 di halaman 89, nomor 1, A, B, C, dan D. Lalu nomor 2. Ya, kerjakan, kalau suruh gambar ya digambar, diwarnai, jangan cuma asal gambar, oke? Sekian dari Bu Puri, semoga bermanfaat. Bu Puri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.